100.000 dari Ketua Dewan. Luar biasa. Kita ini bersaudara, ya. Kalau ada buat kami adik-adik berapresiasi di segi sepak bola. Mana Gazabit. Marilah kita sambut pertandingan pertama pada babak 8 besar antara Gaza B yang akan berhadapan dengan Laskar Pelangi. Kita lihat di sini bersama-sama seremoni fair play, di mana bahasanya sepak bola adalah persahabatan silaturahmi Pospi Kota Losmawe. Di sana sudah kita lihat bersama-sama di tengah lapangan inilah dia bendera My Game Fair Play. Yang angkat tangan semua untuk persembahan fair play. Tepuk tangan yang meriah. Setelah ini akan dilakukan tendangan pembukaan oleh ya Bapak Wasit jemput. Ya inilah dia Bapak Wasit menjemput para pembina, Ketua Pospi Aceh dan Ketua Panitia. Bapak Jamri mana? Ya perwakilan dari Pospi Kota Losmawe ini ada Bapak Dewan Pembina Pospi Kota Losmawe, salah satu anggota Dewan DPR Kota Losmawe. Di sana kita saksikan bersama-sama Bapak Pembina, Ketua Pospi Aceh, Ketua yang mewakili Ketua Pospi Kota Losmawe akan melakukan tendangan pembukaan. Belum berhasil. Oke, dengan Bapak siapa? Oke, ini pelatih dari tim Bana. Ini gimana persiapan nanti di semifinal melawan Gisa? Persiapan sudah bagus ya, bermain untuk mencapai target untuk menang. Dari segi fisik sudah bagus Melakukan persiapan. Oke, Kapten, harapan apa yang mau dicapai dengan tim lawan ini di Gisa? Harapan kami adalah untuk memperkuat silaturahmi dan mempersamakan kami adalah klub kami dengan klub Gaza untuk mempersatukan. Oke, berapa skor yang ingin dicapai dalam tim semifinal nanti? Mungkin 2 atau 3. 3-0. Oke, semangat pelatih Gaza. Bagaimana persiapan kita melawan Bana? Kita udah lihat tadi permainan kedua Bana tadi. Bagaimana persiapan untuk melakukan perlawanan di semifinal nanti? Persiapan kami biasa aja. Kami tidak menuntut kemenangan terhadap anak-anak kami. Kalau memang menang ya syukur, kalau memang kalah ya kami terima. Karena anak-anak tidak bisa dipaksa harus meraih kemenangan. Tapi mereka bermain bola itu sebisa mereka, semampu mereka melakukan untuk bisa membuat tim jadi baik. Itu saja. Oke. Jadi kami tidak ada memaksa pemain untuk harus menang. Oke. Kalaupun menang syukur, tidak menang ya apa boleh buat. Oke. Oke, Kapten, bagaimana persiapan melawan ini saudara kita dari tim Bana? Persiapan kami bermain dengan sportif dan kerjasama tim. Bagaimana Anda melihat lawan ini? Kuat. Oke, apa persiapan yang ingin dicapai untuk melawan klub Bana ini? Meraih kemenangan. Meraih kemenangan. Berapa kosong? 2 atau 3. 2 atau 3-0. Oke, terima kasih. Oke, Camar Laut.
bagaimana persiapan kita akan melawan di semifinal nanti? Ya kami hanya bisa berdoa. Ya nanti waktu bermain lawan yang nanti akan lawan kami bakal lebih berusaha lebih baik lagi, dan mereka pun sudah lawan yang kemarin jadi orang ini sudah dapat pengalaman. Jadi untuk yang lawan ke semifinal ini orang ini harus lebih optimis lagi. Oke, ada dari pertandingan pertama tadi bagaimana Anda melihat anak didik Anda berlaga tadi hingga menuju semifinal? Ya, alhamdulillah mereka walaupun kami menang tapi masih banyak kekurangan. Karena tadi mereka lebih banyak ke defense, waktu menyerang mereka selalu gagal. Memang menyerang kami cuma dapat 3 kali peluang. Alhamdulillah yang peluang kedua mereka tampil yang lebih baik, tapi di waktu babak kedua mereka lebih defend, bertahan terus karena waktu kami menyerang selalu sampai ke tengah hancur. Oke, ini untuk maju ke semifinal kita nggak tahu nih siapa yang menang nanti di lapangan yang menjadi lawan Anda. Ya. Oke, strategi apa yang mau dipakai untuk ke semifinal? Kalau strategi saya no comment. Oke, Kapten, bagaimana? Masih semangat? Semangat. Oke, bagaimana capaian yang mau diraih nanti di semifinal? Menang. Oke, target menangnya berapa? 2. Insya Allah. Insyaallah. 2-0. Ya. Oke, 2-0. Kita nantikan nanti permainan dari Camar Laut. Dari diprediksi oleh pelatih dan kaptennya adalah 2-0. Satu tim satu orang. Oke, Memakai baju. pelatih Bingfo, bagaimana persiapan kita untuk melawan Camar Laut? Insya Allah untuk menghadapi Camar Laut kami sudah siap. Walaupun tuan rumah Sesi kedua pagi-pagi nanti masuk tim masalah, akan satu orang. kami akan menghadapi dengan sepenuh tenaga untuk sore hari ini nanti. Tadi menang 2-0. Oke, kita lihat ini Ayo, dua-dua gimana, dari gimana? tim Ayo, sesi pesisir kedua yang nanti sama, yang yaitu belum hadir. satu Hagu Barat Laut, yang satu dari Pusung. Kita lihat dari pesisir. Untuk daging. Ayo. Strategi apa yang mau dipakai ini? Kalau strategi kita masih pakai strategi seperti yang Pegang, Fiat. pertama tadi kita lawan Baris. Panah. Mudah-mudahan strategi yang seperti tadi bisa menghadapi Camar Laut nantinya ke depan. Oke, Dari apa yang mau dicapai untuk Dari melawan siapa, Camar Laut? ya pakai terus. Untuk menghabis Camar Laut. Untuk habisi Camar Laut. Oke, berapa skor yang mau dikasih ke Camar Laut? 3. 3 skor. Oke, kita akan Usara Gayo tunggu mana? Daging Gayo. Usara Gayo. pertandingan nanti. Ini akan menghabisi Camar Laut Lampanya. oleh tim Bingfo. Oke, terima kasih. Oke, kita lihat di partai 8 besar hari ini akan sudah kita lewati beberapa event pertandingan tadi. Kita akan tanyakan partai-partai apa aja yang berlaga hari ini dan mana-mana aja yang masuk ke babak semifinal nanti. Oke, alhamdulillah hari ini sudah berjalan 2 hari. Pada hari ini kita mulai dari babak 8 besar. Pada saat kemarin tanggal 7 kita mulai penyisian grup semuanya selesai. Jadi sekarang hari ini kita 8 besar. Tadi kita mulai pada pukul 8.30. Jadi pada 8 besar pertandingan pertama Gasabi melawan Laskar Brawang dimenangkan oleh Gasabi dengan skor 4-0. Serta Banabi melawan Musara Gayo. Banabi memenangkan pertandingan lewat adu penalti. Setelah itu ada PSBP Blang Panjang melawan ASB Camar Laut dimenangkan oleh Camar Laut 1-0. Yang terakhir Bana A melawan Bingfo dimenangkan oleh ASB Bingfo dengan skor 2-0. Dan setelah itu akan kita mulai pada hari ini juga babak semifinal antara Gasabi melawan Putra Banabi dari Birun. Selanjutnya ASB Camar Laut Semawe akan berhadapan dengan Bingfo. 7 hadapi 7. Putra Bana akan didukung oleh teman-temannya yang tadi sudah lebih dahulu juga akan berusaha sekuat mungkin untuk mencoba mencari hasil yang terbaik. Pertandingan sudah dimulai, terpotong tadi kita lihat. Nomor punggung 10 begitu tenang dia. Kapten kesebelasan nomor punggung 7.
dengan gizi yang cukup. Terlalu cepat datangnya bola tadi, tak mampu dikejar oleh nomor punggung 9. Tendangan gawang saja bukan oleh kapten kesebelasan nomor punggung 11. Jauh sudah nomor punggung 10 yang dituju. Lalu dekat dengan punggung 8 ada pemain bawah, berikan kepada kapten kesebelasan. Jauh ke depan 9 yang dituju. 1 lawan 1. Akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja untuk anak-anak. Memang kondisi lapangan yang sangat panas, tetapi tadi satu tangki air sudah mengalir untuk menyiram lapangan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dewan Kota Losmawe yang sudah memberikan bantuan satu mobil tangki air. Luar biasa. Sundul saja kita lihat diberikan nomor punggung 8. Hanya menyisakan satu pemain Putra Banda di atas. Nomor punggung 3 beramai-ramai mereka kita lihat coba untuk kembali ke belakang. 3 lagi. Oh, terlepas dari berbahaya. Nomor punggung 10 lebih dekat kepada pemain bawah daripada anak-anak Gaza. Offside. Buah. Bana bukan sudah tendangan bebas. Nomor punggung 8, nomor punggung 10, tenang dia. Berbahaya serangan balik saudara sekalian. Anak-anak Gaza, ada Raihan penjaga gawang, Hafizul Mirza, Muhammad Padil, Yusrizal Saputra, Asrul Rafi, Muarif Maulana, Azral Muhsinin. Sedangkan anak-anak Banda B ada Muazzin, Rizky Saputra, Muhammad Sultan Jibril, Sultan Pahari, Demis Bahul Anam, Rahmat Zaul Haq, dan Firdaus Akbar. Sama-sama menyisakan 3 pemain cadangan di bawah ataupun di luar pertandingan. Nomor punggung 9 dari anak-anak Gaza. Nomor punggung 9 Kapten Kesalahan Asrul. Punggung 10 kita lihat Demis Baul Ana menjemput bola lalu jauh. Punggung 3 bayang-bayang saja. Kembali kita lihat nampaknya karena situasi yang sangat panas dalam lapangan sehingga kita juga mengurangi daya juang daripada anak-anak kita. Lemparan yang salah diulang kembali. Azrul cantik saja pelan dia kembali kepada Azrul. Berikan kepada nomor punggung 8 kita lihat dari sisi sebelah kiri. Jauh, tak bisa dikejar oleh nomor punggung 8. Bali nomor punggung 9 sekarang berbahaya. Berbahaya. Hampir saja kita lihat
Sebuah tendangan masih nyasar di sebelah kanan penjaga gawang daripada anak-anak Ban Nabi ini. Nomor punggung 11 Sultan Fahri. Lakukan sudah 10 yang dituju tapi terlalu jauh. Kembali anak-anak Gaza menguasai pertandingan. Kapten ke-11 nomor punggung 7, kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Terlalu kuat melindungi bola, kita lihat. Terlepas. Hampir saja, tetapi luar biasa perjuangan dari seorang Sultan Fahri, kita lihat tadi. Berjibaku dengan dua pemain Gaza, akhirnya terjadi pelanggaran. Sultan Fahri lakukan sudah nomor 10. Misbahul Anam yang dituju, masih terlalu kokoh. Dua menara kembar di belakang anak-anak Gaza. Asrul, tenang sekali kita lihat. Lebih mirip kepada gelandang pengangkut air, kita lihat Asrul ini. Sultan Fahri bahaya. Sebuah kesalahan, kita lihat. Ada Asrul sana. Apa yang bisa dilakukan oleh Asrul? Ternyata dia tertabrak tanpa sengaja, kita lihat. Kita masih menunggu apa yang terjadi dengan muazzin. Akhirnya muazzin bangun kembali. Kita masih berharap yang terbaik kepada muazzin. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sultan Fahri mengambil sebuah tendangan bebas atas pelanggaran tadi dilakukan oleh Asrul kepada penjaga gawang muazzin. Kapten ke-11 dari Gaza. Tahan tadi nomor punggung 3 Haris Zahida. Asrul pelan saja dia kepada nomor punggung 9 Asraf Ashraf. Sanggup dikejar. Tanpa Fahri jauh, 6 yang dituju. Masih terlalu kuat nomor punggung 3 Hafizul Mirza. Kita lihat dengan nomor punggung 6 tadi. Kota Lusmawi akan melaksanakan tasyakuran yang akan disponsori oleh PT Koalisi Haji Amri Water Team System Jakarta. Yang pernah dari gue. Satu babak selesai. Mohon panitia melihat 3 yang keluar. Nomor punggung 2 punggung 6 sekarang rapi sekali. Kapten ke-11 begitu rapi gaya permainan anak-anak ini. Azrul kurang cermat. Azrul bahaya. Bola-bola kayak jauh nih. Di Cikgu Cafe.
Paran sangat tinggi. Nomor punggung 6 sekarang Azrul. Jenderal lapangan tengah kembali Azrul. Tapi wajah ini Aron. Berbahaya kita lihat tadi. Nomor punggung 4 sekarang. Azrul kita lihat. 6 sekarang. Kero 6 dengan Fahri kita lihat. Apa yang bisa mereka lakukan? Kembali kepada nomor punggung 11. Berbahaya. 1 lawan 1. Dibayang-bayang saja nomor punggung 2. Masih nomor punggung 11. Masih dia Patir. Oh, kurang cermat kita lihat tadi. Nomor punggung 4 berbahaya. Dengan nomor punggung 5 dia berdua di sana. Ternyata kami tadi salah. Kami berpikir nomor punggung 5 M. Padil merupakan anak daripada pelatih, ternyata salah. Setelah kita tes DNA salah. Oh, berbahaya. Keluar. Handsball tadi kita lihat. Muhammad Padil kita lihat tadi. Pemain yang begitu lincah menciptakan 1 gol tadi ketika mengalahkan Laskar Barawang. Patir. Tidak cermat Patir kita lihat. Nomor 5. Akhirnya Libanon Junior memberikan 1 gol. Kembali kita lihat Muhammad Padil. Sebuah tendangan geledek dari dual kotak penalti. Akhirnya penjaga gawang Muazzin. Ini pertandingan lebih terbuka kita lihat, lebih seru. Tidak mungkin anak-anak Bana akan ngeri ya. Tidak mungkin anak-anak Bana akan tinggal diam. Bola 4 bola. Oh, langsung bola diberikan oleh Tengku. Ini akan memberkahi pertandingan kita. Anak-anak Bana mau tidak mau harus keluar untuk menyerang. Berbahaya. Buah kemelut tadi kita lihat. Tak menghasilkan apapun. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh anak-anak Bana setelah tertinggal 1-0. Nomor punggung 10. Bagus sekali kita lihat. Kembali kita lihat apa? Oh, kapten kesebelasan berbahaya. Pum. Pelan, mudah saja bagi Muazzin kita lihat. Kembali kita lihat Anam sendiri tertinggal di belakang. Berhadapan dengan 3 tembok besar. Balik kita lihat. Oh, Muhammad Padil begitu lincah. Kita ingat dengan Libanon ketika kecil juga begitu gaya permainannya. Berlari ke sana kemari. Luar biasa Asrul. Kembali kita lihat Padil handsball. Padil kita lihat pemain tidak banyak bergerak. Dia hanya berlari ke arah bola. Kemudian 1 kesempatan dan langsung menjadi gol Muhammad Padil. Sangat krusial. Apakah tahun ini akan menjadi tahun berbahaya? Berbahaya. Oh, tercuri nomor punggung 6 kita lihat. Masih kemelut berdua. Anam sekarang, masih Anam. Tidak bisa kemudian. Apakah ini tahun menjadi tahun keberuntungan daripada anak-anak Gasa Grugo? Ketika sudah juara 2 kali berturut-turut, apakah juga akan menjadi champion di tempat ini? Tetapi berat rasanya karena masih ada Bingfu dan Camar Laut. Dan pertandingan di partai ini juga belum selesai. Masih ada Bana yang bisa menjadi batu sandungan kepada mereka. Karena pertandingan belum usai. Pelan tapi pasti anak-anak Bana sudah mulai berani keluar untuk menyerang. Kita masih menunggu. Kapten kesebelasan Buzar menguasai. Berbahaya kita lihat Libanon Junior. Masih Padil
Sendiri dia bisa melewati 3 pemain Banna. Asrul shoot, wow! Luar biasa, sebuah tendangan spektakuler dari seorang Asrul Raffi. Luar biasa. 2-0. Keunggulan sementara anak-anak Banna. Anak-anak Gaza. Raffi. Tampaknya ada musibah dalam lapangan. Ada burung yang terluka. Mohon dilihat. Acikalah mentang, nak menggok-gok mentang. Ini masalah besar ya. Ini soal jelame bang. Namanya nanya pada nayum jelame bang. Mesti tajuk 20 ya mah itu. Mohon maaf, bercanda di siang hari. Pelatih menganggukkan kepala, artinya burung masih bisa terbang. Kita masih menunggu. Berbahaya. Nomor 6. Iya. Salah dalam penguasaan bola. Apa aja pemain-pemain cadangan dari anak-anak Banna pun tersenyum. Ada apa dengan nomor punggung 6 ini? Oh. Nomor punggung 4 nih bersama nomor punggung. Dia pikir ini masih lomba juggling. Oh, tanggung jawab sekali kita lihat. Memang entah apa yang diajarkan oleh Bang Libanon kepada anak-anak ini. Punya rasa tanggung jawab luar biasa. Kemudian bermain dengan organisasi yang baik, tenang dalam lapangan. Bang Libanon juga tenang, kita lihat rokok sudah 2 batang habis. Ini luar biasa pertandingan kali ini. Banna pun tidak menunjukkan permainan yang menurun, tapi mereka juga menunjukkan permainan luar biasa. Hanya sedang mengalami kebuntuan saja anak-anak Banna nih. Khairul Anam yang biasanya lincah di depan, tapi kembali kita lihat Muhammad Fadil, Libanon Junior, Nurdin Junior, kita lihat sebuah tendangan luar. Kita hari ini tidak bisa memilih pemain terbaik ini. Ada beberapa komposisi pemain terbaik, ada Asrul di sana, ada M Fadil di sana, tapi kita akan menunggu sampai partai final siapa yang paling konsisten sampai dengan partai final untuk kita memilih satu pemain terbaik. Akhirnya satu tempat di babak final. Ke depan dulu, ke tengah lapangan. Nanti masih ada untuk perebutan juara ketiga. Camar Laut, Hagubara Laut yang sebentar lagi akan dilaksanakan juga di lapangan Gajah Hagubara Laut. Nah, siapakah yang akan berhasil masuk ke babak semifinal yang kita saksikan bersama pada sore hari ini? Berarti ini putaran yang untuk memasuki babak semifinal. Inilah putaran babak semifinal lah. Siapakah yang bisa masuk ke semifinal, kita saksikan bersama. Camar Laut masuk ke final atau Camar Lautkah atau sebaliknya Bingho. Ya, peluit sudah diterbunyi dari mulut wasit kita, wasit yang mempunyai lisensi nasional dari Kota Lebes Mawe. Babak yang pertama sudah dimulai. Serangan gol yang pertama sudah berubah kedudukan menjadi 1-0 buat Bungho, sehingga anak-anak dari Camar Laut sudah ketinggalan 1-0. Yang mampukah anak-anak Hagubara Laut ini atau Camar Laut menyamakan atau imbang pada sore hari ini?
pelanggaran atau handsball di depan nota wasit sehingga tendangan bebas diberikan kepada tim Camar Laut. Nomor 7 yang melakukan merangkap sebagai kapten. Langsung saja ke depan. Oh, begitu manis pelukan yang diperagakan oleh penjaga gawang daripada Bingho. Bingho sekarang langsung ke depan masuknya pada nomor 7. Ada palang pintu dari Camar Laut, kembali kerjasama dengan nomor 9, kotak katik dia, kembali kepada nomor 7, dibayang-bayang oleh nomor 8 dari Hong. Kembali ke sayap kanan, ada nomor 12 di sana kerjasama dengan nomor 10, mencoba membuka serangan. Langsung saja kerjasama dengan nomor 8, dipotong saja oleh palang pintu dari Hagubara Laut. Nomor 8 kerjasama dia, kembali melebar ke nomor 7. Nomor 7 sendiri dia. Ada nomor 8 dihadang saja, kembali pada 7 melebar ke sayap kanan. Kembali Camar Laut menguasai bola. Oh, bola meninggalkan lapangan sehingga lemparan ke dalam diberikan kepada Bingho. Sudah dilakukan masuknya kepada nomor 8. Kembali Bingho menguasai bola. Ada palang pintu dari Camar Laut, langsung saja ke depan. Apa yang akan terjadi? Oh, belum juga membuahkan hasil. Skor masih 1-0 buat Bingho. Nah, inilah penjaga gawang dari Camar Laut yang sebentar lagi akan dibawa ke jalur Gaza. Nomor 8 kerjasama dengan nomor 10, mencoba membuka serangan dari sayap kiri pertahanan Camar Laut. Kembali nomor 8, tidak, rupanya sudah duluan terperangkap offset. Nomor 4 palang pintu dari Hagubara Laut, langsung ke depan. Ada nomor 12 dari Bingho. Kembali serangan demi serangan dilontarkan kepada tim Hagubara Laut. Salah pengertian, melebar sehingga lapangannya sendiri di sana. Lemparan ke dalam buat anak-anak Camar Laut. Masuknya kepada nomor 7, dibayang-bayangi oleh nomor 12 dari Bingho. Nomor 6 sekarang buang saja, tidak mau mengambil risiko sehingga terjadi tendangan pojok yang pertama di babak yang pertama diberikan kepada tim Camar Laut. Dek, nak yang pak spanduknya, pak emas spanduk ya, rebah kah, rebah spanduk luka tu. Nya luka spanduk nepu nya luka kah. Oi, halo. Jack. Geser dek. Ya, sudah dilakukan. Tidak terlalu berbahaya bagi pemain daripada Bingho. Kembali nomor 7 mencoba membuka serangan. Nomor 7 sendiri dan kotak kasih dibayangi. Kembali nomor 7 menguasai bola. Buang saja penjaga gawang dari Camar Laut. Bukan merupakan tendangan penjuru. Nomor 4 palang pintu dari Hagubara Laut, masuknya kepada nomor 7 heading tackle. Terus kembali Bingho menguasai bola. Rupanya sudah duluan terperangkap offset. Langsung ke depan, kurang cermat. Palang pintu dari Camar Laut dibuang saja keluar sehingga terjadi lemparan ke dalam buat tim Bingho. Nomor 4 yang melakukan, langsung saja masuknya kepada nomor 10. Ada Benggawa di sana dari Hagubara Laut atau Camar Laut. Kembali serangan, mencoba membuka serangan dari sayap kiri. Sendiri dia dibayangi oleh palang pintu dari Bingho. Kembali Camar Laut, sendiri dia, langsung saja. Kembali serangan balik dari Bingho, nomor 10, langsung saja kerjasama dengan nomor 8. Kembali nomor 10 sendiri dibayangi oleh nomor 4 palang pintu dari Hagubara Laut. Kembali nomor 7 menguasai bola. Bola gayamu mempesona,
Nomor 6 sendiri dia mencoba membuka serangan namun tidak berhasil. Kembali Camar Laut, serangan balik dilakukan oleh Camar Laut sekarang. Apa yang akan terjadi? Rupanya ada nomor 12 tidak menyanyiakan waktu, langsung saja bolanya dibuang keluar sehingga terjadi lemparan ke dalam buat tim Bingho. Camar Laut. Oke, sudah dilakukan. Nomor 8 sekarang dibuang saja keluar sehingga terjadi lemparan ke dalam buat tim Camar Laut. Nomor 8 yang melakukan, langsung saja kembali dibayangi oleh nomor 7 dari Bingko. Kembali Bingko menguasai bola. Nomor 6 kerjasama maksudnya kepada nomor 7 namun gagal, dipotong saja oleh nomor 8 dari Camar Laut. Kerjasama dengan nomor 9 namun gagal, bola dibuang saja. Lemparan ke dalam buat Camar Laut. Camar Laut sendiri dia mencoba menerobos pertahanan daripada Bingko. Kembali serangan balik dilakukan oleh anak Bingko. Nomor 10 sendiri dia, tidak ada teman di sana. Langsung melebar kepada nomor 7. Apa yang akan terjadi? Rupanya sudah duluan bola meninggalkan lapangan, terlalu deras. Ya, inilah pemain palang pintu dari Camar Laut. Langsung saja ke depan, masuknya kepada nomor 8. Sendiri dia, salah pengertian, kurang cermat anak-anak Agu Bara Laut. Kembali palang pintu dapat menyelamatkan tim mereka. Kembali kepada nomor 8, dipotong saja oleh palang pintu daripada Bingho sehingga lemparan ke dalam diberikan kepada Camar Laut. Nomor 8 kemana yang dituju, langsung saja kerjasamanya dipotong saja oleh pemain nomor 7 dari Bingho. Langsung ke depan, masuknya kepada nomor 8, dipotong saja oleh nomor 5 dari Agu Bara Laut. Kurang cermat. Ini adalah palang pintu. Kembali serangan balik pada Camar Laut. Tidak ada teman di sana, terlalu deras. Nomor 8 dari Agu Bara Laut dibayang-bayangi oleh nomor 6. Kembali Camar Laut masih bola nomor 7. 1, 2, 3. Lemparan ke dalam buat Camar Laut. Sudah dilakukan. Masuknya kepada nomor 9. Ada pemain nomor 7 dari Bingho. Langsung saja kembali Bingho menguasai bola, serangan balik dilakukan, langsung melebar, masuknya kepada nomor 10. Terlalu deras. Lemparan ke dalam Camar Laut. Ada nomor 6 di sana. Kerjasama dengan nomor 8, langsung ke depan. Ini adalah nomor 7 mencoba membuka serangan dari sayap kanan pertahanan daripada Camar Laut. Kembali Bingho nomor 6. Kurang cermat nomor 6 dari Bingho sehingga bola dapat dikuasai oleh tim Camar Laut. Kembali lemparan ke dalam diberikan kepada Bingho nomor 7 sekarang. Langsung saja masuknya kepada nomor 6. Ada nomor 5 dari Camar Laut. Dibuang saja, tidak mau mengambil resiko. Bola melebar ke sayap kanan. Kembali Camar Laut menguasai bola. Kerjasama dengan nomor 9. Langsung saja. Salah pengertian. Kembali serangan balik dilakukan oleh Bingho. Nomor 7 dari Bingho dipatahkan oleh palang pintu dari Camar Laut. Camar Laut sekarang. Ya, berakhirlah babak yang pertama dengan sudah dilakukan babak yang kedua. Nomor 10 melebar dia, kembali nomor 10 bersama dengan nomor 8.
dipotong saja oleh pemain Camar Laut. Kembali ke palang pintu, langsung ke depan, maksudnya kepada salah pengertian, kurang cermat pemain Camar Laut. Langsung saja ke depan, ada nomor 11 dari Camar Laut. Bola melebar terlalu deras sehingga bola meninggal lapangan. Lemparan ke dalam. Camar Laut sekarang, Habibi. Kembali lemparan ke dalam diberikan kepada Bing Ho. Tendangan bebas, sorry. Langsung saja kemana yang dituju? Inilah pemain jangkung dari Camar Laut. Nomor 3 dari Camar Laut, langsung ke depan, masuknya kepada nomor 5. Salah pengertian. Nomor 8. Kembali lemparan ke dalam buat Camar Laut. Ada nomor 4 masuknya, dibayang-bayangi oleh nomor 6. Kembali Bing Ho menguasai bola. Camar Laut sekarang, Habibi. Kurang cermat Habibi pada sore hari ini. Lemparan ke dalam diberikan kepada tim Camar Laut. Langsung saja, tidak ada teman di sana. Sampai pada saat ini anak-anak Camar Laut belum juga bisa membongkar pertahanan daripada Bing Ho. Kembali tim Bing Ho nomor 11 membuka serangan. Langsung ke depan, masuknya kepada nomor 18. Ada nomor 3 dari Camar Laut. Lemparan ke dalam, masuknya kepada nomor 18. Nah, inilah penjaga gawang dari Camar Laut. Masuknya kepada nomor 10. Ada palang pintu dari Bing Ho. Kembali nomor 6 dari Bing Ho. Kembali Camar Laut masih bola. Serangan balik namun gagal. Bola dapat dikuasai oleh penjaga gawang daripada Bing Ho. Sorong ke depan kepada nomor 11. Melebar ke sayap kiri. Nomor 16. Kerjasama dengan nomor 6. Kembali melebar ke sayap kanan. Sendiri dia nomor 10. Mencoba menerobos gawang namun gagal. Langsung saja ke depan, masuknya kepada nomor 11 Habibi. Dibayang-bayangi nomor 5. Namun gagal. Kembali pasukan Camar Laut belum juga membuahkan hasil. Serangan demi serangan yang dilontarkan oleh tim Camar Laut. Kembali Camar Laut menguasai bola. Nah, inilah penjaga gawang dari tim Bing Ho. Langsung ke depan, masuknya kepada nomor 8. Dihalau saja oleh pemain nomor 4 palang pintu dari Camar Laut. Buang saja, tidak mau mengambil resiko sehingga terjadi lemparan ke dalam. Tolong bola adik, tolong bola sehat. Lemparan ke dalam, ada palang pintu dari Camar Laut, dipotong saja oleh nomor 10 dari Bing Ho sehingga terjadi lemparan dalam. Kembali dilakukan oleh palang pintu dari Camar Laut. Nomor 4, langsung saja ke depan, tidak ada teman di sana. Berhasil, berubahlah kedudukan menjadi 1-0. 1-0. Satu sama ya. Nomor 11 satu juga. Ya, inilah Habibi, pemain kecil dari tim Camar Laut, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Nomor 10. Belum saja, belum ada 2 menit. Serangan balik dilakukan oleh anak Bing Ho, cukup membuahkan
hasil sehingga kedudukan menjadi 2-1. Serangan demi serangan dilakukan 2-1. Habibi sekarang sendiri dia, Habibi. Kembali tim Bingfu menguasai bola. Habibi sekarang langsung saja melebar ke sayap kiri, nomor 11 Habibi. Ya, kembali Habibi, lemparan ke dalam buat anak Camar Laut. Kemana yang akan dituju? Masuknya kepada Habibi, ada nomor 6 di sana, tidak mau mengambil resiko, dibuang saja oleh pemain nomor 6 dari Bingfu, sehingga tendangan penjuru yang kedua diberikan kepada tim Camar Laut. Langsung saja ke depan. Aduh, kurang cermat, bola dihalau saja oleh palang pintu dari Bingfu. Camar Laut sekarang langsung saja ke depan, kurang cermat sehingga bola melebar terlalu deras, dapat ditepis oleh penjaga gawang daripada Bingfu. Kembali tendangan penjuru yang kedua di babak yang kedua diberikan kepada tim Camar Laut. Langsung saja dihalau saja oleh pemain Bingfu nomor 11. Kembali nomor 8 melebar dia ke sayap kanan, tidak ada teman di sana, sendiri dia nomor 10, dibayang-bayangi oleh pemain Camar Laut. Kembali ke depan mencoba membuka serangan Habibi, sendiri dia dipotong saja oleh nomor 6 daripada Bingfu. Kembali serangan balik dilakukan oleh anak-anak Bingfu, langsung saja tidak mau beresiko, melebar sehingga bola meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam buat anak-anak Bingfu, Camar Laut maksudnya. Kurang cermat anak-anak Camar Laut, langsung ke depan maksudnya kepada Habibi. Nomor 6 sekarang serangan balik, kembali melebar ke sayap kanan, ada nomor 6, dipotong saja oleh nomor 6 dari Camar Laut. Kembali serangan balik dari Camar Laut, namun juga belum bisa membuahkan hasil sehingga bola meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam buat Camar Laut. Masuknya kepada Habibi, langsung melebar ke sayap kiri, mencoba membuka serangan namun gagal. Ya, nomor 4 dari Bingfu, lemparan ke dalam dilakukan, sudah dilakukan, maksudnya kepada nomor 10, dibayang-bayangi oleh pemain daripada. Langsung saja bola melebar mencoba menerobos pertahanan daripada Camar Laut, kembali gagal anak-anak Bingfu. Langsung saja bola dikuasai oleh tim Camar Laut. Ya, maksudnya kepada Habibi, ada palang pintu dari Bingfu. Ya, kembali Camar Laut menguasai bola, namun gagal sehingga terjadi lemparan ke dalam diberikan kepada Bingfu. Ya, nomor 18 kerjasama dengan nomor 8. Pelanggaran dilakukan oleh anak Bingfu, langsung ke depan, tidak mau mengambil risiko, kembali melebar terlalu deras, masuknya kepada Habibi. Habibi sekarang kurang cermat Habibi sehingga lemparan ke dalam diberikan kepada tim Bingfu. Sudah dilakukan, kembali lemparan ke dalam diberikan kepada tim Bingfu. Sudah dilakukan, masuknya kepada nomor 10. Ada pemain di sana daripada Camar Laut. Pelanggaran dilakukan oleh tim Bingfu sehingga wasit menghadiahkan tendangan bebas pada tim Bingfu nomor 6 sekarang. Langsung ke depan, kurang cermat sehingga bola melebar meninggalkan arena pertandingan.
bola. Beda dua bola. Nah, inilah palang pintu dari Camar Laut. Langsung saja ke depan, maksudnya kepada nomor. Tidak ada teman di sana. Dibiarkan bola meninggalkan arena pertandingan oleh palang pintu daripada Bing Ho. Bing Ho sekarang. Palang pintu daripada Bing Ho. Langsung ke depan. Masuknya kepada nomor 18. Di heading saja oleh pemain daripada Camar Laut. Berakhir sudah babak yang kedua dengan skor 2-1. Ban kapten